Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Wa amma tamru lan anapun utawi kurma, wazabibu lan anggur, wazuru'u lan piro-piro tanduran, fa awwalun nisabiha mongko utawi kawitane nisabe kurma, anggur lan tanduran iku khamsatu ausukin 5 piro-piro wasak. Wa huwa utawi khamsatu ausuk iku salah sumiati so'in 300 sok. Bisa ihi sallallahu alaihi wasallam kelawan nganggo so'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudamu lan dikumpulake apa zar'ul ami panenan setahun, ba'duhu sebagiane ila ba'din maring sebagian liyane. Wala yukammalu lan ora disempurnaake apa jinsun sak jenis bijinsin kelawan jenis liyane. Wa tajibu lan wajib apa zakatu zakat bibudu wis solahi kelawan pertelane bagus. Wasdidadil habbi lan atose wiji. Wayajibu lan wajib fiha ing dalam zakate tanduran apa al usru 1/10. In lam tusko lamun ora disirami apa tanduran bimuknatin kelawan nganggo ongkos. Wanisfuhu lan separone al usur utawa separone 1/10 in sukiyat lamun disirami apa tanduran biha kelawan muknah utawa ongkos. Wa ma lan utawi perkara zada kang luweh apa ma alan nisabi ing atase sak nisab ukhrija mongko ditokake minhu saking ma zada utawa perkara kang luweh bikistihi kelawan bagiane ma. Wala zakata lan ora ana zakat iku maujud fima ing dalem perkara dunan nisabi kang kurang saking sak nisab. Illa ayyatatawa'a kejaba yen to gawe kesunahan sapa wong. Wa amma tamru adapun kurma, wazabibu dan anggur, wazuru'u dan hasil pertanian, fa awwalun nisabiha maka awal dari nisabnya itu adalah khamsatu ausukin 5 wasak. Wa huwa adapun khamsatu ausuk itu salah sumiati so'in 300 sok. Bisa ihi sallallahu alaihi wasallam dengan ukuran soknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudammu dan digabungkan apa zar'ul ami hasil panenan selama setahun, ba'duhu ila ba'din sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wala yukamalu dan tidak disempurnakan apa jinsun satu jenis bijinsin dengan jenis yang lain. Wa tajibu dan wajib apa zakatu zakat bibudu wis solahi dengan mulai nampaknya kebagusan atau mulai nampak matang. Wasdidadil habi dan dengan mulai mengerasnya biji-bijian. Wayajibu dan wajib fiha di dalam zakat ini apa al usru 1/10 in lam tusko apabila tidak disirami bimuknatin dengan menggunakan biaya. Wanisfuhu dan separuhnya 1/10 in sukiyat apabila disirami biha dengan menggunakan biaya. Wa ma zada 'alan nisab adapun apabila hasilnya itu lebih dari nisab ukhrija minhu maka dikeluarkan darinya bikistihi sesuai dengan prosentasenya. Wala zakata dan tidak ada zakat fima di dalam sesuatu dunan nisabi yang kurang dari 1 nisab. Illa ayyatatawa'a kecuali apabila dia ingin bersedekah. Baik sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam bab tentang zakat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai zakat pertanian atau perkebunan. Disebutkan wa ammat tamru adapun kurma, wazabibu dan anggur, wazuru'u dan hasil pertanian. Jadi zakat pertanian atau perkebunan itu terbatas hanya pada perkara ini saja. Atau kalau kita globalkan
itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah as-thimar atau buah-buahan. Nah, buah-buahan yang wajib kita zakati itu hanya kurma dan anggur saja. Yang kedua adalah al-hubub atau biji-bijian. Nah, dalam hal ini musonef menyebutkan az-zuru, pertanian. Yang dimaksud dengan biji-bijian atau pertanian di sini adalah makanan pokok yang biasa dimakan ketika dalam keadaan normal. Misalnya seperti gandum, kemudian beras, kemudian jagung. Beda halnya kalau makanan pokok yang dimakan tidak dalam kondisi normal, seperti masa paceklik atau masa perang, seperti misalnya singkong atau ubi-ubian, maka ini tidak wajib untuk dizakati. Nah, kemudian fa'awwalu nisabiha, adapun awal dari nisabnya zakat pertanian ini itu khamsatu awsukin adalah 5 wasak. Wahuwa salah sumiati so'in, 5 wasak ini itu setara dengan 300 sok. Biso'ihi sallallahu alaihi wasallam, dengan menggunakan soknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat, coba kita ingat-ingat ketika kita mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, maka yang kita keluarkan itu adalah 1 sok. Nah, 1 sok ini itu setara dengan 2,75 kg. Jadi 5 wasak itu sama dengan 300 sok dikali 2,75 kg, sehingga hasilnya ditemukan 825 kg. Sehingga kalau kita memiliki pertanian atau perkebunan ini dan kemudian panen, lalu hasil panennya itu ternyata mencapai 825 kg atau bahkan lebih, maka kita wajib untuk zakat. Tapi kalau hasil panennya itu kurang dari 825 kg, maka apakah tidak wajib zakat? Belum tentu, kita lihat nanti gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudammu, dan dikumpulkan apa zar'ul ami, panenan setahun, ba'duhu, sebagian yang satu, ila ba'din, dengan sebagian yang lain. Nah, ini maksudnya, jadi misalnya dalam setahun ini kita panen 2 kali. Panenan yang pertama itu hasilnya misalnya 400 kg, maka ini kan tidak mencapai nisab, sehingga kita tidak langsung mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi belum tentu kita tidak wajib keluarkan zakat, karena kita menunggu nanti bagaimana hasil dari panenan yang kedua. Kalau misalnya hasil dari panenan yang kedua ini 500 kg, maka hasil panen yang pertama dan hasil panen yang kedua itu digabungkan sehingga terkumpul 900 kg. Dan ini sudah lebih dari 1 nisab, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Jadi seperti itu. Yang terpenting antara panen yang pertama dengan panen yang kedua itu masih dalam jangka waktu 1 tahun atau masih dalam rentang 12 bulan. Contoh yang lain, misalnya ada seseorang menanam padi selama 4 bulan. Kemudian dia panen dan hasil panennya itu mencapai 300 kg. Setelah dia panen, dia menanam lagi selama 4 bulan yang berikutnya. Kemudian panen yang kedua, dia menghasilkan 300 kg lagi. Setelah itu dia menanam lagi selama 4 bulan lagi dan panen yang ketiga dihasilkan 300 kg. Maka 3 kali panen ini itu kan masih dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga hasil dari ketiga panen ini itu digabungkan. Ternyata didapati hasilnya adalah 900 kg. Dan itu sudah lebih dari nisab sehingga dia wajib keluarkan zakatnya. Intinya, kalau kita sekali panen itu sudah lebih dari 1 nisab, maka kita boleh segera keluarkan zakatnya. Akan tetapi kalau kita sekali panen itu kurang dari 1 nisab, kita tunggu apakah panenan yang berikutnya itu jika ditambahkan dengan panenan yang sekarang itu bisa mencapai nisab atau tidak. Kalau ternyata mencapai nisab, maka kita keluarkan zakatnya. Kalau tetap tidak mencapai nisab, ya berarti kita tidak wajib keluarkan zakat. Kemudian wala yukammalu jinsun bijinsin, tidaklah dikumpulkan satu jenis dengan jenis yang lain. Jadi yang dimaksud tadi, panenan yang pertama digabungkan dengan panenan yang kedua itu apabila jenis yang ditanam itu sama, padi dengan padi, gandum dengan gandum, jadi jenisnya harus sama.
Kalau misalnya jenisnya berbeda, misalnya panen yang pertama itu padi dan ternyata tidak mencapai 1 nisab, kemudian setelah itu dia nanam lagi tapi tidak padi, melainkan jagung. Maka antara panenan yang pertama yaitu padi dengan panenan yang kedua yaitu jagung itu tidak boleh digabung karena sudah beda jenis. Kemudian watajibuz zakah bibutuwis sholah wasdidadil habi. Kewajiban zakat pertanian ini itu dimulai semenjak butuwis sholah. Jadi tadi di dalam zakat ini itu kan ada 2 macam. Yang pertama buah-buahan, yang kedua adalah biji-bijian. Nah, di dalam buah-buahan itu mulai kewajiban zakat semenjak kapan? Semenjak butuwis sholah. Semenjak buah itu mulai nampak bagus atau mulai nampak matang. Jadi kalau misalnya kita punya kebun kurma atau kebun anggur, maka sebelum anggur dan kurma ini mulai nampak bagus, itu kita tidak memiliki kewajiban zakat. Tapi ketika anggur dan kurma di kebun kita itu sudah mulai nampak bagus dan sudah akan matang, maka semenjak itulah anggur dan kurma yang ada di kebun kita itu terkena kewajiban zakat, sehingga kita sebagai pemiliknya itu dilarang untuk mengambil atau mengkonsumsi atau yang lainnya sebelum kita keluarkan zakatnya. Nah, itu kalau buah-buahan. Kalau yang biji-bijian itu dimulai semenjak istidadil habbi, semenjak biji-bijiannya itu mulai mengeras. Jadi kalau kita nanam padi atau nanam gandum dan kemudian muncul biji-bijian dan sudah mulai mengeras, maka semenjak itulah padi atau gandum yang ada di sawah kita itu terkena kewajiban zakat. Dan kita dilarang untuk mengambil atau mengkonsumsi atau yang lainnya sebelum kita hitung dan kemudian kita keluarkan zakatnya. Nah, kemudian wajibu dan wajib fiha di dalam zakat pertanian ini apa al-usru 1/10. In lam tusko apabila tidak disirami bimuknatin dengan menggunakan ongkos atau biaya. Jadi kalau pertanian kita atau perkebunan kita itu penyiramannya tidak menggunakan ongkos atau tenaga, misalnya kita mengandalkan air hujan atau kita mengandalkan saluran irigasi atau saluran sungai, maka kita wajib keluarkan zakatnya itu 1/10 atau 10%. Wanisfahu dan separuhnya dari 1/10 insukiyat biha apabila disirami dengan menggunakan ongkos, biaya atau tenaga. Misalnya untuk menyirami ini kita harus beli air atau kita sirami manual dengan menggotong jerigen-jerigen berisi air seperti itu. Itu kan keluar tenaga juga gitu. Maka yang seperti ini itu yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah separuhnya 1/10 alias 5% saja. Wa ma zada adapun sesuatu yang lebih ala nisobi atas 1 nisab ukhrija minhu bikistihi, maka itu juga dikeluarkan sesuai persentasenya. Intinya apabila hasil dari pertanian kita itu mencapai nisab atau lebih dari nisab, maka kita keluarkan zakatnya sesuai dengan bagaimana kita menyiraminya. Kalau kita mengandalkan air hujan atau air sungai atau irigasi yang tanpa kita keluarkan tenaga dan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Tapi kalau dalam penyiramannya itu kita menggunakan tenaga atau biaya, maka yang dikeluarkan adalah 5%. Wala zakata fi madunan nisab, dan tidak ada kewajiban zakat di dalam hasil pertanian yang kurang dari 1 nisab. Illa ayyatatawa'a, kecuali kalau memang dia ingin bersedekah, maka itu sangat bagus. Kemudian wa ammad dhahabu lan anapun utawi emas fanisabuhu mongko iku utawi nisabe emas iku isruna 20 apane miskolan miskole wal fiddatu lan utawi nisabe perak iku mi'ata dirhamin 200 dirham. Wajibu lan wajib fihima ing dalam emas lan perak apa rubu'ul usri seprapate 1/10. Wa malan utawi perkara zada kang tambah apa ma fabi hisabihi mongko iku kelawan hitungane ma. Wala buddha lan ora kena ora fihima ing dalam emas lan perak minal hauli saking setahun.
Illama kecuali perkara hasola kang hasil apa ma mimma dinin saking perkara tambang aurikasin utawa rikas fayukhrijuha mongko ngetokake sapa wong ing makdin lan rikas halan ing dalem saknalika wa fir rikasi lan wajib ing dalem harta rikas apa al khumusu 1/5 wa amad dahabu dan adapun emas fanisabuhu maka nisabnya emas itu isruna miskolan 20 miskol atau 20 dinar. Wal fiddatu dan adapun nisabnya perak mi'ata dirhamin adalah 200 dirham. Wa yajibu dan wajib fihima di dalam emas dan perak apa rubu'ul usri 1/4 1/10. Wa mazada adapun apabila lebih fabih hisabih maka dihitung sesuai perhitungannya. Wala buddha dan wajib fihima di dalam emas dan perak minal hauli dari setahun illama kecuali perkara hasola mimakdinin yang merupakan hasil pertambangan aurikazin atau barang temuan fayukhrijuha maka dikeluarkan zakatnya halan saat itu juga. Wafir rikazi adapun kewajiban di dalam rikas itu al khumusu 1/5. Nah sahabat, selanjutnya kita akan membahas mengenai zakatnya emas dan perak. Jadi kalau kita memiliki emas atau kita memiliki perak itu wajib untuk kita keluarkan zakatnya dengan 3 syarat. Apa saja? Syarat yang pertama adalah mencapai nisab. Nah berapa nisabnya emas dan perak? Wa amad dahabu adapun emas fanisabuhu isruna miskolan maka nisabnya adalah 20 miskol atau 20 dinar. 20 dinar itu berapa gram? Kalau kita hitung 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Sehingga 20 dinar itu adalah 4,25 gram dikali 20. Maka kita temukan nisabnya emas itu adalah 85 gram. Sehingga kalau kita memiliki emas dan itu mencapai 85 gram, kita wajib keluarkan zakatnya. Kemudian wal fiddatu mi'ata dirhamin. Adapun nisabnya perak itu adalah 200 dirham. Nah, 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. Sehingga 200 dirham itu sama dengan 2,975 kali 200 maka akan kita temukan 595 gram. Itulah nisabnya perak. Jadi kalau kita memiliki perak dan itu mencapai atau lebih dari 595 gram maka kita wajib keluarkan zakatnya. Berapa yang wajib kita keluarkan? Wa yajibu fihima rubu'ul usri. Dan wajib di dalam emas dan perak itu kita keluarkan rubu'ul usri 1/4 1/10 atau kalau kita persentase itu sama dengan 2,5%. Wa ma zada fabihisabih adapun apabila melebihi 1 nisab maka hitungannya juga sama di persentase 2,5%. Jadi contoh misalnya kita memiliki emas 100 gram itu kan melebihi 1 nisab. Maka kita wajib keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, dalam hal ini berarti kita wajib keluarkan 2,5 gram emas. Nah, lalu bagaimana dengan uang kertas? Uang kertas ini pada dasarnya memiliki hukum yang sama seperti emas. Karena kan ketika bank sentral itu mencetak uang kertas, dia juga menjaminkan emas. Artinya uang kertas ini menjadi pengganti emas. Sehingga menurut pendapat mayoritas ulama kita juga wajib keluarkan zakat dari uang kertas yang kita miliki apabila nilainya itu mencapai nisab dan nisabnya itu menggunakan nisabnya emas. Jadi kalau tadi nisabnya emas itu adalah 85 gram tinggal kita kurskan atau tinggal kita ubah dengan rupiah. Misalnya pada saat ini di bulan Februari tahun 2025 harga emas 1 gram itu Rp1.700.000. Maka tinggal kita kalikan saja 1.700.000 dikali 85 gram. Maka akan kita temukan hasilnya itu Rp144.500.000. Jadi kalau kita memiliki uang kertas rupiah mencapai Rp144.500.000
atau lebih, maka itu juga wajib kita keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kemudian syarat yang kedua di dalam zakat emas dan perak ini adalah wala budda fihima minal haul, dan wajib di dalam emas dan perak ini lewat dari 1 tahun. Artinya emas yang sudah mencapai 1 nisab ini itu tetap ada di dalam kepemilikan kita selama 1 tahun. Kalau sudah mencapai 1 tahun baru kita keluarkan zakatnya. Kita ambil contoh, misalnya si fulan mendapatkan warisan emas dari orang tuanya sebanyak 100 gram emas pada bulan Ramadan tahun 1445. Nah, emas yang dia dapatkan dari warisan itu kan sudah mencapai nisab. Jadi dia terkena kewajiban zakat. Akan tetapi kita tunggu 1 tahun, apakah emas yang mencapai nisab ini masih ada di kepemilikan dia atau tidak. Kalau ternyata pada setahun berikutnya atau di bulan Ramadan tahun 1446 emas itu masih ada di kepemilikan dia, maka dia wajib keluarkan zakat 2,5%. Atau contoh yang lain lagi, misalnya seseorang memiliki emas 80 gram, itu kan belum mencapai nisab. Kemudian keesokan harinya dia mendapatkan emas 5 gram, maka total emas yang dia miliki itu menjadi 85 gram, sehingga itu mencapai nisab. Maka pada saat inilah haul itu mulai dihitung. Jadi kita lihat setahun berikutnya. Jika pada tahun berikutnya emas yang mencapai nisab itu masih ada di kepemilikannya dia, atau mungkin bahkan bertambah banyak, maka dia wajib keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, itu syarat yang kedua, yaitu harus melewati 1 tahun. Kemudian untuk syarat yang ketiga itu musonef tidak menyebutkannya di dalam kitab Sulam Taufik ini. Jadi syarat yang ketiga dalam zakat emas dan perak itu adalah emas dan perak yang wajib dizakati itu bukanlah emas atau perak yang berupa perhiasan yang mubah. Jadi kalau seorang wanita punya perhiasan emas yang dia pakai, maka itu tidak dihitung dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kita lanjutkan lagi, illa ma khasala min ma'dinin. Jadi tadi kan disebutkan wala budda fihima minal haul, wajib melewati 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya, illa ma khasala min ma'dinin, kecuali emas yang merupakan hasil tambang, maka tidak perlu menunggu 1 tahun, saat itu juga dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya kita menambang emas, setelah kita menambang emas, kita kemudian mendapatkan emas dan emas hasil tambang kita itu mencapai nisab, maka saat itu juga kita keluarkan zakatnya. Jadi tidak perlu menunggu 1 tahun. Aurikazin, atau emas perak yang merupakan barang temuan, fayukhrijuha halan, maka dikeluarkan saat itu juga. Jadi emas perak dari hasil tambang atau emas perak dari rikas itu dikeluarkan saat itu juga. Kalau emas perak dari hasil tambang itu zakatnya sama 2,5%, tapi kalau rikas ini berbeda. Wafir rikasi al-humus, dan wajib di dalam rikas ini 1/5 atau 20%. Jadi emas perak yang merupakan barang temuan itu zakatnya banyak sekali, yaitu 20%. Nah, mengenai barang temuan atau rikas ini, itu dia wajib dikeluarkan zakat apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, barang temuannya itu berupa emas atau perak. Jadi kalau bukan emas atau perak, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat yang kedua, barang temuannya ini merupakan peninggalan dari zaman jahiliyah atau zaman sebelum Islam. Dan itu bisa kita ketahui mengenai misalnya di sana ada gambar atau tulisan yang menunjukkan bahwasanya itu berasal dari zaman sebelum Islam. Misalnya kita menemukan patung atau guci yang terbuat dari emas dan di situ tertulis atau terukir gambar seorang raja yang berasal dari zaman sebelum Islam, maka ini termasuk harta rikas karena merupakan peninggalan dari zaman jahiliyah atau sebelum Islam. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta rikas yang kita temukan itu mencapai nisab. Artinya kalau emas mencapai 85 gram atau lebih. Kemudian syarat yang keempat, harta rikas yang kita temukan ini kita temukan
di tanah yang tidak bertuan atau yang tidak dimiliki oleh siapapun. Atau tanah yang kita miliki dan kita ini adalah orang yang pertama kali menghidupkan atau memiliki tanah tersebut. Beda kalau misalnya kita temukan harta temuan ini di tanah milik orang lain, maka tentunya itu milik orang tersebut. Atau kita temukan di tanah milik kita sendiri, tetapi kita sudah pemilik yang ketiga atau keempat atau yang kelima, maka harta temuan ini adalah milik dari pemilik tanah yang sebelumnya. Jadi itu 4 syarat yang apabila terpenuhi, maka wajib dikeluarkan zakat dari harta rikas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian sahabat pembahasan kita mengenai zakat hasil pertanian atau perkebunan, juga zakat emas dan perak. Semoga video ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.